43, aku tidak setuju. Berita itu paling banyak dibicarakan di Gani Barat. Jadi, banyak orang yang membicarakannya sehingga berita itu memiliki banyak pengaruh. Di kediaman Walton, suasananya terasa suram. Yunus sedang duduk di sofa bersama dengan ayahnya, Oma. Ibunya, Nancy Polak, juga terlihat duduk di hadapannya. Omong kosong! Kamu melakukan apa selama ini? Yunus, lihatlah yang sudah kamu lakukan. Oma melempar ponselnya ke Yunus. Setelah melihat berita itu sebelumnya, Yunus dengan santai melempar ponselnya dan berkata, "Ini berita hoaks. Kamu masih membohongiku, kan? Katakan yang sejujurnya. Apa hubunganmu dengan William ini?" Oma sangat serius saat menanyakan hal itu. "Ayah, bisakah kamu berhenti bertanya? Ini hanya berita sampah. Penulis itu berbohong. Bagaimana bisa Tuan Hanks seburuk itu? Penulis itu memfitnahnya." Yunus membelah William. "Jangan coba-coba membodohiku. Apa kamu pikir aku belum menyelidiki identitas William? Abaikan dahulu moralitas orang itu. Dia pernah menikah, kan? Kamu adalah putri sulungku. Kamu bisa menemukan pria yang jauh lebih baik darinya. Mengapa kamu memilih orang yang pernah bercerai? Aku kecewa kepadamu." Suara teriakan Oma menggema. "Ayah, ini kebebasanku. Tidak ada hubungannya denganmu." Suara Yunus terdengar ketus. "Yunus, aku peringatkan kamu. Kamu adalah anggota keluarga Walton. Jangan lupa bahwa kamu sudah bertunangan. Sekarang, kamu malah membawa aib bagi keluarga ini. Kamu lebih memilih berkencan dengan orang yang tidak berguna daripada menikahi tunanganmu. Apa yang akan dikatakan keluarga Lawrence tentangmu? Kamu sudah dewasa. Seharusnya kamu bisa lebih bijak." Oma terus memarahinya. "Ayah, William tidak seperti itu." Wajah Yunus terlihat kecewa. "Kamu masih saja membelanya." Oma merasa sangat marah. "Aku peringatkan terakhir kalinya. Kalau kamu berani menemui William lagi, kamu akan menyesal." Nancy menimpali. "Yunus, ayahmu melakukan ini demi kebaikanmu. William tidak kaya ataupun berkuasa. Dia bahkan pernah menikah sekali. Kamu pantas mendapatkan pria yang jauh lebih baik. Ayahmu benar. Kamu jangan pernah menemuinya lagi. Walaupun orang itu pernah menyelamatkan kakekmu, kamu sudah cukup membantunya untuk membalas kebaikannya. Kamu sudah impas. Sulit memahami jalan pikiran orang lain. Sudah berapa lama kamu mengenalnya? Apa kamu tahu apa yang dia lakukan? Bukankah jelas kalau dia mendekatimu demi uang kita?" Yunus merasa dia akan menggila diceramahi oleh orang tuanya. Lalu, Yunus berdiri dengan perasaan tidak senang dan meninggalkan rumah. Yunus datang ke rumah sakit dan menuju ke bangsal Pedro. Yunus terlihat suram saat masuk ke bangsal itu. Pedro berkata tanpa menunggu Yunus mengatakan apapun. "Aku tahu semuanya. Orang tuamu tidak melakukan kesalahan. Mereka mendapat dukungan dariku." "Kakek, kenapa? Mengapa kamu menilai seseorang dari penampilannya? Apa kalian tidak mempercayaiku?" Yunus merasa tidak senang. Pedro menyeringai sambil meletakkan kembali koran itu. "Yunus, kamu tidak akan pernah tahu apa yang orang lain pikirkan. William memang mengetahui tentang kedokteran. Namun, dia hanya orang biasa, sedangkan kamu adalah cucuku. Calon suamimu tidak mungkin orang yang biasa saja seperti dia. Orang itu harus berbakat dan luar biasa. William tidak layak untukmu." Pedro mencoba mengatakan hal yang masuk akal kepada Yunus. "Kakek, aku percaya kepada William. Dia bukan orang biasa saja." Yunus memelankan suaranya. Yunus tahu kalau sesungguhnya Pedro berada di pihaknya. Pedro menatap cucunya sambil tersenyum penuh arti. "Benarkah begitu? Kalau begitu, kita lihat saja nanti." William mandi, berpakaian, dan pergi ke rumah sakit. Dia melihat ada sepasang suami istri saat dia sampai di sana. William belum pernah bertemu mereka sebelumnya saat mengobati Pedro. Mereka adalah orang tua Yunus. Saat mereka melihat William, mereka menghampirinya. "William, bisa kita bicara?" Oma bertanya kepadanya. William mengangguk. "Baiklah." Lalu, mereka pergi ke sebuah kedai kopi. Saat William duduk, Oma langsung bicara ke intinya. "William, aku tahu apa yang terjadi semalam. Aku membaca berita tentangmu dan Yunus hari ini. Aku terkejut karena Yunus menyukaimu. Kamu orang yang pintar. Yunus adalah seorang Walton dan juga putri sulungku. Kalian tidak sederajat. Aku tahu latar belakang keluargamu. Aku yakin, kamu tahu maksudku walaupun aku tidak mengatakannya." William tetap terdiam. Intuisi William benar. Pasangan itu datang ke sini untuk putri mereka. Namun, William tidak menyangka Oma sanggup bicara dengan sangat jujur. Oma langsung bicara ke intinya. Dia tidak menghindari kenyataan kalau Yunus dan William berasal dari keluarga yang sangat berbeda.
Oma orang yang sangat terus terang sehingga dia mengatakan bahwa Yunus tidak sederajat dengan William. William sangat sensitif sejak kecil terkait ini. Dia tahu Oma memintanya untuk putus dengan Yunus. Baru saja William ingin mengatakan kalau dia dan Yunus hanya berteman. Namun, William tidak mempunyai kesempatan untuk mengatakannya. Nancy pun mendengkus. William, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Kamu akan mengatakan bahwa dirimu dan Yunus ditakdirkan untuk bersama. Kamu bisa menipu seorang wanita muda seperti Yunus, tetapi tidak denganku. Kamu mendekati Yunus hanya karena keluarga Walton kaya dan berkuasa, kan? Namun, kamu terlalu naif. Yunus berasal dari keluarga bangsawan. Kamu tidak layak untuknya. Sejujurnya, Yunus bertunangan dengan Tuan Lawrence. Dia sangat cocok untuk Yunus. Mereka sudah ditakdirkan bersama. Sementara itu, mengenai dirimu, lupakan saja angan-angan itu. Nancy berbicara makin kasar dan belak-belakan. Tiba-tiba, wajah William berubah masam. Dia tidak pernah menyangka akan menerima penghinaan seperti ini tanpa alasan. William merasa dia tidak bisa menahan kemarahannya. Oma pun bicara saat itu juga. William, istriku mungkin agak kasar. Namun, dia benar. Kamu sudah menyelamatkan nyawa Pedro. Kami akan membalas kebaikanmu. Setelahnya, Oma mengeluarkan kartu ATM. Dia meletakkannya di depan William dan berkata, ada uang sebanyak 23 miliar di kartu ini, cukup untukmu menjalani kehidupan yang layak. Ambil uangnya, belilah rumah dan jalani kehidupan yang biasa. Ini kesempatan yang bagus untukmu. Aku harap kamu tidak akan muncul lagi. Jangan menemui Yunus lagi. Bagaimanapun juga, hubungan kalian tidak akan berhasil. Mendengar itu, William menatap kartu ATM itu. Dia merasa tersinggung. William tidak melakukan atau mengatakan apa-apa. Namun, dirinya dipermalukan seperti ini. William mengambil kartu ATM itu tanpa bersuara. Pandangannya tertuju kepada Oma dan Nancy. Lalu, William berkata dengan suara yang pelan. Aku mengerti apa yang kalian maksud. Namun, aku tidak setuju. Lalu, terdengar suara yang nyaring. William mematahkan kartu ATM itu di hadapan mereka. Bab 44, rumah ini lumayan. Di depan Oma dan Nancy, William mematahkan kartu ATM menjadi dua. Dalam sekejap, ekspresi Oma dan Nancy menjadi masam dan sinis. Kamu, dasar bajingan! Apa kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Oma benar-benar marah kepada William. Ini adalah pertama kalinya seorang anak muda berani bertindak begitu lancang di depan Oma. William berdiri dengan senyum meledek. Tuan dan Nyonya Walton, aku menghargai kebaikan kalian. Meskipun aku bukan orang kaya atau orang berkuasa, setidaknya aku memiliki prinsip. Kamu memang punya banyak uang, tetapi kamu tidak bisa membeli martabatku. Satu-satunya alasanku tidak akan lanjut berdebat dengan kalian kali ini karena kalian adalah orang tua Yunus. Namun, jangan sampai ini terulang lagi. William berkata dengan nada yang mengancam sebelum meninggalkan kafe itu penuh perasaan marah. Dasar bajingan! Oma memukul permukaan meja itu dengan keras. Oma, William tidak menginginkan apa-apa. Apa yang akan dia lakukan? Aku tidak mengerti kenapa Yunus jatuh cinta kepada pria seperti itu. Nancy berkata dengan rasa jengkel. Apa yang dia rencanakan? Dia pasti mengincar uang kita. Selama aku masih hidup, dia harus melangkahi mayatku dahulu untuk bisa bersama Yunus. Oma mengucapkan janjinya sambil memicing mata dengan keji. Setelah pergi dari kafe, William kembali ke rumah sakit. Seorang dokter memberinya kabar baik bahwa ibunya, Aubrey, telah sepenuhnya pulih dan boleh pulang kapan saja. William sangat senang mendengarnya. Setelah memastikan ibunya baik-baik saja, dia menyelesaikan semua berkas di meja resepsionis untuk kepulangan ibunya. Bu, semua berkasnya sudah selesai. Ayo, kita pulang. Dengan penuh semangat, William mengantarkan Aubrey keluar dari rumah sakit. Selagi duduk di taksi, Aubrey merasa ada yang tidak beres. Lantaran rasa herannya, dia bertanya, William, rumah kita tidak ke arah sini. Apakah sopir taksinya salah jalan? William tersenyum dan berkata, aku menjual rumah kita yang lama. Sekarang, aku telah menemukan tempat tinggal baru. Aku janji ibu akan menyukai tempat itu. Ekspresi Aubrey berubah masam. William, kamu pasti telah menghabiskan banyak uang demi penyembuhan penyakitku. Ini semua salahku. Aubrey benar-benar merasa bersalah sampai dia menitikkan air mata. Ibu lagi-lagi berbicara hal yang tidak penting. Aku adalah anakmu. Sudah sepatutnya aku melakukan ini. William menggenggam tangan ibunya yang kasar sebelum memeluknya. Meskipun Aubrey bukan ibu kandungnya, dia selalu memperlakukan William sebagai putranya. Demi membesarkan William, dia bekerja siang dan malam. Bahkan, walaupun dirinya masih berusia di bawah 50 tahun, rambutnya sudah setengah putih.
Tak lama kemudian, mobil tersebut tiba di Taman Tubir Bengawan. Nak, kenapa kamu membawaku ke sini? Aubrey kebingungan saat dia melihat gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Ini adalah area kelas atas yang terkenal. Aubrey biasa mengunjungi kerabatnya di sini. Konon, harga perumahan per meter persegi di sini sangatlah mahal. Bu, kita akan tinggal di sini mulai sekarang. William menunjuk ke arah area villa mewah di depannya. Aubrey tercengang. Dia menatap William lekat-lekat sambil berkata, William, apakah kamu sedang berusaha menggoda ibumu lagi? Apakah kamu berpikir, aku tidak tahu tempat ini? William berkata dengan polos. Bu, aku memiliki rumah di sini. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Aubrey mencubit telinga William dan memarahinya. Kamu itu hanya berbicara yang tidak-tidak. Kalau kamu terus membandel, aku akan tarik telingamu sampai seperti kelinci. William menyeringai menahan sakit. Ibunya selalu saja menjewer telinga orang secara refleks karena dia mudah marah. Bu, aku tidak berbohong. Kalau ibu tidak percaya, aku akan mengantar ibu ke sana. William berkata dengan cepat. Setelah mengatakan itu, William memegang tangan ibunya dan berjalan menuju area villa. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara yang mengagetkan mereka. Sumber suara itu tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Hei, bukankah kamu Aubrey? Bukannya kamu sedang di rumah sakit karena pendarahan otak? Kenapa kamu ada di sini? Seorang wanita parubaya seumuran Aubrey berjalan ke arah mereka. Melihat wanita ini, Aubrey sedikit mengernyit. Sheila, aku baru saja meninggalkan rumah sakit dan sekarang, aku sedang jalan-jalan dengan anakku. Aubrey tersenyum. Sheila Mandi yang kini berdiri di depannya adalah tetangga Aubrey dahulu. Kemudian, Aubrey mendengar bahwa putranya telah menjadi orang kaya dan Sheila tinggal di lingkungan kelas atas karena putranya. Aubrey tidak menyangka akan bertemu Sheila di sini. Benarkah? Kalau begitu, selamat atas kepulanganmu dari rumah sakit. Aku pikir, kamu sakit parah. Ketika aku mendengar bahwa kamu sakit, aku menyumbangkan Rp230.000 kepadamu. Andaikan aku tahu kamu akan pulih secepat ini, aku hanya akan menyumbangkan Rp117.000. Setelah mengatakan itu, Sheila tertawa. Aubrey, jangan marah. Aku hanya bercanda. Aubrey memaksa dirinya untuk tersenyum. Namun, William tampak tidak senang. William membatin, bagaimana wanita ini bisa berbicara seenaknya? Apakah maksudnya, dia lebih suka kalau keadaan ibuku lebih buruk? Oh, apakah ini anakmu? Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. Kamu bekerja di mana sekarang? Jika kamu tidak punya pekerjaan, aku bisa merekomendasikanmu pada perusahaan anakku. Petugas keamanan di perusahaan anakku gajinya sekitar 15 juta rupiah. Sheila menatap William sambil tersenyum. Aubrey hendak mengatakan sesuatu untuk berterima kasih atas tawaran Sheila. Namun, William lebih dahulu berkata, Terima kasih, Nyonya Man, tetapi itu tidak usah. Aku harus merawat ibuku sekarang. Baik. Ingat untuk menghubungiku saat kamu senggang. Baik. William mengangguk dengan santai. Sheila tiba-tiba teringat sesuatu dan menghampiri Aubrey. Dia tersenyum dan berkata, Aubrey, anakku baru saja membeli rumah di Taman Tubir Bengawan. Harganya sangat mahal. Jarang sekali kamu datang ke sini. Bagaimana kalau kamu berkunjung ke tempatku? Tentu saja Aubrey tahu maksud asli Sheila. Sheila hanya ingin pamer. Kenapa Sheila bersikap begitu munafik? Ketika Aubrey hendak menolak, William berkata, Bu, ayo, kita ke sana. Aubrey berpikir bahwa William setuju untuk berkunjung ke tempat Sheila. Jadi, dia mengangguk. Mereka bertiga menuju ke Taman Tubir Bengawan. Aubrey memandangi jajaran villa-villa yang didekorasi dengan mewah. Aubrey sangat terpesona. Dia telah hidup selama sekian tahun lamanya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat rumah yang begitu indah. Rumah di sini pasti sangat mahal. Aubrey berkomentar sambil menoleh ke arah Sheila. Tidak terlalu mahal bagi kami. Anakku menghabiskan sekitar 75 miliar rupiah untuk sebuah rumah di sini. Sheila tampak tidak menganggapnya serius, padahal dia sangat berbangga diri di dalam hatinya. Aubrey merasa sangat iri. Kalau saja dia dan anaknya punya rumah di sini. Melihat raut wajah Aubrey yang jelas iri, Sheila semakin merasa terlena. Aubrey, William itu tidak terlalu buruk. Mungkin dia bisa membelikanmu rumah baru kalau sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sheila berucap sambil menyunggingkan sebuah senyum. Aubrey menghela napas. Dia tahu bahwa Sheila sedang meledeknya. Namun, dia tidak bisa membantah omongan Sheila sama sekali. Bagaimanapun juga, Sheila memiliki seorang putra yang sudah bisa menghasilkan banyak uang. Kamu sangat beruntung. Aubrey sebenarnya tidak senang, tetapi dia memaksakan senyum ketika memujinya. Begitulah, selama anakku bersikap baik kepadaku, aku tidak ingin apa-apa lagi.
Sheila membalas pujian tersebut dengan senyuman penuh arti. Kita sudah sampai. Bagaimana menurutmu? Apa rumah ini bagus? Setelah beberapa saat, Sheila berhenti di depan sebuah villa kecil. William melihat villa di depannya. Itu adalah villa termurah di Taman Tubir Bengawan. Lebih buruk dari villa besar yang waktu itu diberikan Alfred kepadanya.